Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya yaitu tema 3, buku catatannya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan sebagai orang yang beriman, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada saat ini. Yang pertama, dengan menampilkan iklan layanan masyarakat yang dibuatnya, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. Yang kedua, dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keberagaman. Dan yang ketiga, dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan mempresentasikannya. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian. Tujuan pembelajaran sudah dibacakan, mari kita mulai pembelajarannya. Baik, kita baca bareng-bareng, kita baca bersama-sama tentang keberagaman. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat yang kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkan di depan kelas. Sebelum tampil, kalian pastikan beberapa hal berikut. Jadi nanti ketika tampil kalian di depan kelas atau mungkin sebagai tugas untuk membuat iklan, divideokan misalkan. Hal yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Jangan bisik-bisik, nanti nggak terdengar ya. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam, ngomongnya nggak mungkin ya. Gunakan artikulasi yang jelas, ngomongnya yang jelas. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Dan yang berikutnya, tampil penuh percaya diri, nggak usah malu. Ya. Menggunakan perlengkapan pendukung iklan lainnya. Kemudian menjadikan sketsa gambar sesuai dengan naskah sebagai pedoman berakting. Dan yang terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Jadi sebelum tampil, hafalkan dulu naskahnya bagian masing-masing. Nah, dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keanekaragaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Nah, jadi kalau misalkan kita berkelompok, bisa kerja sendiri atau kerja kelompok, itu sebetulnya ada kelebihan dan kekurangan.
Kerja kelompok bagaimana kelebihan dan kekurangannya, kerja sendiri pun sama ada kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, nanti akan kita bahas satu persatu apa sih kelebihan dan kelemahannya dari masing-masing tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan bekerja seorang diri. Jadi kalau misalkan suatu pekerjaan dikerjakan sendiri nggak dengan kelompok, apa sih kelebihannya? Yang pertama, meningkatkan rasa kemandirian, jelas jadi kerja sendiri. Ya, lebih mandiri. Yang kedua, lebih rileks, lebih tenang dan nyaman dalam bekerja, tidak ada yang ganggu teman-temannya. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, harus tanggung jawab, harus diselesaikan kan tugasnya. Ya. Yang keempat, memiliki inovasi dan pemikiran baru. Dan yang kelima, cenderung memiliki sifat pantang menyerah, terus dicoba dan dicoba kalau belum berhasil. Nah, itu kelebihan bekerja sendiri. Nah, sekarang apa sih kelemahannya? Yang pertama, dikerjakan akan membutuhkan waktu yang lama. Wah, lama ini pasti ya. Yang kedua, bila ada kesulitan harus diselesaikan sendiri. Dan yang ketiga, jika dikerjakan sendiri akan terasa bosan. Sekarang, apa kelebihan dan kekurangan jika dikerjakan secara kelompok? Nah, kelebihannya adalah kerjanya lebih cepat selesai karena dibantu teman-teman satu kelompok bareng-bareng. Yang kedua, melatih kerjasama. Ya harus kerjasama, kalau nggak kerjasama ya ngapain dalam kelompok? Mendingan sendiri. Ya. Yang ketiga, menjaga solidaritas. Yang keempat, menjaga persahabatan. Dan yang kelima, dapat berdiskusi, saling tukar pikiran. Nah, itu adalah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, sekarang apa kelemahannya? Apa kekurangannya? Yang pertama, terkadang hanya sebagian orang saja yang mengerjakan pekerjaan kelompok. Karena dikerjakan misalkan dalam satu kelompok ada 10, yang kerja ya cuma 2, yang 8 cuma ngobrol doang. Ya, nah itu kekurangannya. Yang kedua, hasil yang dicapai kurang maksimal. Yang ketiga, terjadi banyak perdebatan karena ini keinginannya ini, keinginan itu, banyak berdebat. Jadi untuk mengerjakannya jadi lama juga ya. Yang keempat, tugas terkadang tidak sesuai dengan kemauan jawaban masing-masing anak. Nah, di situ adalah kelemahan dan kelebihan bekerja sendiri maupun bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat akan makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalkan Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Torres, batik Halmahera, dan batik Papua. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita isi ya. Ayo kita menulis. Sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Nah, ini sudah dijelaskan pada saat itu ya. Tekniknya ada 3, yaitu teknik tulis menggunakan canting, itu tradisional banget. Yang kedua, teknik cap, dan yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Bapak mengingatkan lagi, ada motif batik di Solo, Parangkusumo, kemudian motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon yang dikenal dengan Mega Bendung, kemudian yang motif batik Yogyakarta Ceplok. Pertanyaan ketiga, apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Manfaatnya adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat, sebagai ikon para wisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Dan yang terakhir, sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus
kalian pahami ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita berkegiatan dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, bukalah kembali catatan dan bukumu. Buatlah kartu informasi atau ringkasan tentang topik-topik yang telah kamu pelajari selama 1 minggu ini, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Gunakan ringkasanmu untuk mengingat kembali apa yang telah kamu pelajari. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian dan mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.